Warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. mohon izin dengan Bapak Agus Ya, Salim, Pak. saya Agus Salim. Alhamdulillah saya diamanai untuk mengendalikan atau memotori driver PT Mentari Satya Perkasa, Pak Gianto. Oke, Pak, menurut jenengan kegiatan hari ini untuk sertifikasi dan sedikit juga pembekalan dari tim asesor yang diselenggarakan oleh Nala Training itu gimana, Pak? Alhamdulillah Dampaknya ke teman-teman. cukup baik sekali ya, baik sekali karena anak-anak juga kooperatif, antusiasmenya cukup tinggi, kemudian walaupun mereka dari luar kota ya, Luar kota, nggih. dari luar kota, dan dari sini juga kebetulan kami mempunyai pemikiran di internal untuk meningkatkan kualitas SDM kami kirimkan juga 2 tenaga calon supervisor begitu ya. Lalu kalau untuk kegiatan seperti itu, apakah hanya sekedar formalitas atau memang perlu dibutuhkan untuk teman-teman? Dibutuhkan. Menurut saya, nah ini yang harus kita rubah mindsetnya, polanya ya. Kalau tadinya mungkin ini hanya sebagai satu seperti persyaratan gitu ya, yang penting kalau sertifikat gitu ya. Nah, ini saya lihat pada saat ini asesornya juga cukup menekankan bahwa pentingnya mempunyai standarisasi untuk khususnya cleaning ya. Karena ini supaya bisa menjadi profesi gitu ya. Iya, siap. Profesi dengan tingkatan-tingkatan. Mulai kalau saya lihat ada junior cleaning, kemudian ada trainer, ada supervisor, ada leader ya. Itu cukup bagus karena itu merupakan jenjang karir, jenjang karir dari mereka. Dan kalau kita melihat dari negara-negara maju itu ya, mereka sudah punya spesifikasi, standarnya sudah tinggi. ya standarnya cukup jadi misalnya kalau dia bersertifikasi atau berstandar sertifikasi di public cleaning misalnya gitu ya. Public cleaning itu misalnya terminal, Area kantor gitu, area pabrik begitu. bukan area saya toilet ya, toilet umum gitu ya, itu pasti berbeda dengan mereka, tidak bisa disamakan dengan Dipukul rata semua. ya. Jadi itu grade-nya sudah berbeda. Misalnya satu resto gitu ya, dia sudah punya tentunya edukasinya pasti berbeda ya dengan yang di public area, yang di terminal. Karena kalau yang di resto ataupun clean ataupun rumah sakit gitu ya, dia pasti sudah punya standar untuk higienitas ya. Kemudian bukan hanya sekedar bersih, kemudian bahan yang digunakan. Ya, kalau rumah sakit mungkin sudah harus ada antibakteri, antivirus gitu ya. Ya mereka sudah bentuk pembekalan seperti itu, dan saya rasa ke depan harus begitu. Saya rasa rumah sakit juga sudah mulai. Jadi kalau kita mau megang, kita misalnya alih dayanya atau lembaga kita sebagai penyedia ini mau megang rumah sakit gitu ya, standar itu. Harus punya standar itu bagus. Jadi sementara itu ternyata bukan ya sekedar formalitas saja. Oh iya, betul. Saya tidak mengendaki itu. Dan kita, kalau dari saya selalu menekankan pada pemberi kerja ya. Jadi bidang apapun lah ya, karena kita di bidang cleaning harus ditempatkan pada tempat yang sebenarnya, bukan hanya sebagai formalitas tadi. Nanti kontraknya training tapi penggunaannya yang lain. Itu sangat tidak baik gitu ya, sangat tidak baik. Jadi karena di bidang cleaning ini kan sekarang teman-teman sudah mulai berpikir ini menjadi
profesi. Ya. Profesi. Ada standarnya sudah diatur juga. Ya, jadi kegiatan seperti ini kira-kira direkomendasikan ya Pak? Ya, apalagi untuk penyelenggaraan dari Nara ya. Ya, harus continue. Jadi teman-teman misalnya kalau di sekolah itu kan Pak Bon gitu ya. Sakno Pak Bon kapan apa namanya? Ya, berubah panggilan gitu jadi ya. petugas klinik Padahal profesional. kita harus nyadari loh, kalau kita itu tidak ada bagian kebersihan, waduh betapa repotnya kita. Gitu ya. Indonesia ini sangat dimanjakan dengan fasilitas-fasilitas itu dan karena mungkin tenaga kerja murah ya. Tapi kalau kita melihat negara-negara yang maju, misalnya yang pernah saya kunjungi kayak Inggris kali itu ya, wah itu tenaga yang sangat mahal. Iya, dihargai banget ya. Betul gitu, dan itu kurangnya jam. Siap. Kurangnya jam. Ya walaupun Indonesia udah mulai ya misalnya untuk public cleaning gitu ya, hitungannya per jam luasan. Ya. Itu perlu diedukasi pada teman-teman semua. Jadi kegiatan seperti ini dari Nala itu bisa direkomendasikan ya Pak untuk penyedia jasa layanan TAD ini. Iya betul. Ya. Siap. Ya. Oke, terima kasih Pak Agus. Mudah-mudahan nanti kita tidak hanya di akhir tahun begini ya, kita bisa rutin. Amin. Ya. Nanti bisa pakai jasa Nala lagi. Amin. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.